على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك ya Nabi Allah. Saudara-saudara sekalian, jamaah Isya Tarawih yang berbahagia, luar biasa kegembiraan. Setelah tadi kita sudah iftar pertama, dan mudah-mudahan seperti hari ini begitu pula keadaan kita seterusnya sampai 1 bulan akan datang, baik 28 atau 29 hari. Jadi mudah-mudahan tetap stabil, kegembiraan kita stabil, semangat kita stabil, sehingga amal-amal ibadah kita juga setiap hari, supaya nanti insyaallah endingnya la'allakum tattaqun itu kita dapat. Karena la'allakum tattaqun ini kalau dalam bahasa Arab fil mudhari masih sementara berlangsung dan harus kita upayakan, kita harus usahakan. Tidak bisa berdiam diri, harus ada upaya yang kita buat sehingga meningkat dan bisa diterima oleh Allah. Maka bisa nanti mendapatkan tattaqun yang hakikatnya adalah itu Allah ridha dan cinta kepada kita sekalian. Dan kegembiraan kita ini mudah-mudahan bertahan sampai nanti finish Ramadan. Tetap gembira. Gembira kita tidak berlandaskan kepada tentunya hadis-hadis yang maudhu. Jadi ada satu hadis palsu yang biasa populer di hadis-hadis TikTok, media sosial. Man fariha duhuri Ramadan, siapa yang gembira masuknya bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan jasadun nirani, tidak akan dibakar api neraka jasadnya. Kenapa ulama hadis mengatakan ini palsu? Karena Ramadan ini bisa kita raih tidak hanya dengan kegembiraan. Nanti orang seolah-olah sudah gembira, semua orang gembira dengan masing-masing bidangnya. Yang pedagang menjual kue sampai pedagang seterusnya gembira karena lamanya banyak. Begitu juga usaha-usaha lain tidak. Tetapi gembira ini adalah gembira dengan semangat Ramadan. Kita ingin berbuat lebih baik, hijrah. Ibadah-ibadah kita lebih meningkat. Jadi kegembiraan itu harus ada realisasinya. Tidak boleh gembira nanti orang gembira sudah tidak puasa. Tidak apa-apa, kan hadis tidak masuk neraka ini. Tidak demikian. Tapi kegembiraan kita sebagaimana hadis-hadis sahih Rasulullah, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Hendaklah mereka dengan karunia, nikmat dan rahmat Ramadan ini, falyafrahu, hendak kita bergembira. Kenapa? Karena wa khaira mimma yajma'un, kata Allah. Semua nikmat yang kita sudah dapat selama 1 tahun ini, baik yang materi, nikmat apa saja, pekerjaan, fulus, itu kata Allah kalau kalian kumpul tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah beri kita kesempatan hidup panjang umur sampai datang ini Ramadan sekarang bersama kita. Tidak ada apa-apanya itu orang parenta, harta semua tidak ada apa-apanya. Karena kalau tidak ada umur panjang, kita tidak nikmati juga ini, kita punya harta semua. Maka mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah. Jadi pada malam hari ini kita bincang-bincang sedikit kurang lebih 10 menit tentang sahur dan berbuka. Yang namanya sahur pasti ada pasangannya berbuka. Saya lihat judulnya panitia kurang lebih demikian. Bagus juga supaya tidak tumpang tinggi. Sahur ini tuan-tuan sekalian, secara fikih hukumnya sunnah muakkad. Kalau para ulama menempatkan ini mamduk ilaih, sangat dianjurkan, sangat penting. Kalau untuk Nabi sahur ini wajib, karena semua sahabat-sahabat istri Nabi
dalam hadis sahih jelas memberi keterangan bahwa jangankan puasa Ramadan, puasa sunat saja baginda Rasulullah itu bersahur. Apalagi puasa Ramadan. Kenapa pentingnya ini sahur? Apakah karena pentingnya ini makan? Ada, makan ada hubungannya dengan fisik. Tetapi tidak semua. Kepentingan yang lebih besar daripada sahur ini adalah Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahih bahwa setiap malam di bulan Ramadan, khususnya sulusul laili wa akhiruhu, ketika akhir daripada malam itu Allah senantiasa menantang kita. Mana hamba-hamba saya? Fastajibu, yang mau berdoa, saya kabulkan doanya. Mana hamba-hamba saya yang di waktu sahur ini? Fad'u, berdoa, saya kasih apa yang dia minta. Mana hamba-hamba di waktu sahur ini? Fastaghfir, faghfira lahu, saya akan ampuni dosanya. Kalau dia beristighfar, kalau dia minta ampun. Jadi ternyata pentingnya sahur ini karena Allah mencari kita di waktu sahur. Mana saya punya hamba-hamba ini di waktu sahur? Kepentingannya untuk kita tentunya fisik. Kalau kita makan, maka insya Allah aktivitas kita di pagi hari jauh lebih bagus. Tetapi pada hakikatnya di sahur ini Allah cari kita. Maka sayang ketika Allah mencari kita, si fulan dicari tidak ada. Ini pentingnya satu. Dalam ayat lain Allah katakan wa kulu wa asrabu hatta yatabayyana al-haytul abyadu minal haytil aswad minal fajr. Makan minumlah kalian. Ini perintah untuk sahur. Makan minumlah kalian sampai waktu fajar. Sehingga dengan ayat ini kata ahli mufassirin, semua kita sudah sepantasnya untuk bangun sahur. Ditambah lagi dalam hadis sahih, tasahharu fa inna syuhuri barakatun. Bersahurlah kalian wahai umatku, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan yang besar. Jadi kalau sudah bilang berkah, bukan hanya kenyang. Kalau sudah bilang berkah, pengampunan, rahmat, kasih sayang, ini semua dalam ruang lingkup berkah. Maka mudah-mudahan jangan sampai Ramadan ini ada lepas sahurnya. Kalau Rasulullah sahur, buktinya bahwa sahur itu tidak 100% Rasulullah pentingkan karena fisik. Dalam hadis sahih, wa kana Rasulullah, adalah Rasulullah apabila sahur, dia cari apa? Dia cari tamratin, korma yang agak kering. Jadi beda sahur, beda berbuka. Korma yang agak kering. Kalau korma yang agak kering ini kurang lebih ajwa, atau mungkin jenis-jenis yang lain yang agak kering, memang tidak basah. Ini yang dimakan oleh Nabi kalau Rasulullah bersahur. Tapi sebaliknya, kalau Rasulullah wa kana Nabi sallallahu yuftira, kalau Nabi itu berbuka, sebaliknya rupa batin. Rasulullah cari korma yang basah, yang korma yang agak manis. Jadi bapak-bapak, ini masih awal Ramadan, kesempatan cari dua jenis kurma ini, bukan untuk menentukan pedagang saya, tidak, maksudnya artinya penting Pak, cari kurma yang kering satu, cari kurma yang basah untuk sahur, untuk berbuka, dibedakan sedikit. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa kenapa harus rutap kalau berbuka? Karena dia agak manis. Seharian perut kita ini kosong.
kita istirahat makan, maka dibutuhkan yang manis-manis masuk. Walaupun pada realitanya yang laku biasanya jalan kote dengan gorengan, tapi ini kan masih hari pertama belum muncul, masih banyak mas-mas istirahat. Tapi alangkah bagusnya yang agak manis-manis, sehingga para ulama ahli sunnah 4 mazhab, Imam Maliki dan seterusnya mengkiaskan apabila di satu tempat tidak ada kurma yang manis, maka mereka kiaskan boleh cari makanan yang manis-manis. Jadi pada dasarnya tidak ada hadis bahwa Nabi makan kue yang manis, tetapi dikiaskan oleh para ulama mazhab apabila tidak ada rokat, maka boleh kita makan ya cari fatir khubus yang agak manis-manis. Kemudian kapan waktu yang terbaik untuk bersahur? Karena tiap-tiap waktu ini nilai pahalanya beda, Pak. Tidak sama. Kalau Bapak salat zuhur ketika matahari sudah mengarah ke barat, tepat waktu, ini pahalanya tinggi. Ini yang disebut dengan amalan yang terafdal. Ayu amali afdal ya Rasulullah, as-salatu ala waktiha, karena tepat waktunya, cocok. Ketika Bapak salat zuhur masuk 1:30, sah sembahyang, sah secara hukum, tetapi secara keutamaan dan pahala kurang. Ketika Bapak salat 2:30, sah salat zuhur, sah secara hukum, tetapi keutamaan dan pahala lebih kecil lagi Bapak dapatkan. Ketika salat zuhur, orang sudah mengazan asar, sah. Selagi bayangkan belum sama tingginya dengan kita ketika berdiri. Tetapi lebih kecil lagi nilai pahala yang kita dapatkan. Begini juga makan sahur. Bukankah kita ingin berlomba-lomba memanfaatkan momentum Ramadan untuk meraih kebaikan, kelipatan ganjaran pahala yang sangat besar? Maka ini waktunya kita berlomba-lomba. Maka Rasulullah tunjukkan kita, ini cara makan sahur yang baik. Walaupun semuanya sah, bahkan secara hukum, fikih, kalau Bapak ketiduran tidak sahur, bangun nanti azan, niat puasa seperti mana mazhab Abu Hanifah, ketika habis terbit fajar sadiq masih boleh berniat, maka puasanya Bapak sah, tetap sah. Tetapi ada keutamaan yang hilang. Maka di mana waktu yang terbaik? Waktu sahur itu terbagi 3 secara hukum. Awal malam itu jam 12 sampai jam 2. Itu awal malam. Kemudian pertengahan malam jam 2 sampai jam 4. Itu pertengahan malam. Ini saya ambil, saya konversi ke waktu jam kita. Kira-kira di zaman Nabi begitu, sekarang kita begitu, kira-kira jam yang kita pakai. Waktu yang ketiga jam 4 sampai imsak. Kalau sekarang imsak kurang lebih jam 4:45 atau 42 sekian. Mulai jam 4 di situ waktu yang paling utama untuk bersahur. Kebiasaan kita karena malas mau bangun, utamanya ibu-ibu, jangan masakan itu bapak-bapak kalau makan sahur masih jam 2, jam 12, jangan bangun, jangan masakan. Karena jam 2 itu sampai jam 3 dan 4 kita jumpa Allah dulu. Jangan langsung masuk di meja makan, jangan langsung duduk di kursi, langsung pegang piring. Jam 2 bangun, kita berwudu dulu, laksanakan semua ibadah-ibadah. Bermunajatlah, cengeng-cengenglah dengan Allah, menangislah dengan Allah, bercakap-cakaplah dengan Allah. Itu caranya kita curhat yang sempurna. Kalau sudah jam 2 banyak permasalahan, Pak, curhat dengan Allah. Ya Allah, gaji belum keluar, bonus tidak ditambah di tempat kerja. Ya Allah, ini ada saya berselisih dengan istri, anak ada kurang-kurang ajar. Ya Allah, bagaimana salat saya mulai malas, baca Quran saya, mengeluh dengan Allah, minta dengan Allah. Ini sekarang kita mengeluh di media
media sosial pasang postingan galau. Padahal Nabi sampaikan ketika kita kena musibah, kita sembunyikan musibah, itu pahala yang luar biasa. Ini tidak, setiap ada musibah posting, ada musibah posting, hilang pahalanya. Setiap ada musibah cobaan, ada problem, error otak kita, langsung ambil air wudhu, jumpa Allah. Jadi yang terbaik itu jam 4. Kalau sekarang punya yang terbaik itu jam 4. Tapi ibu-ibu jangan bangun jam 4 ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bangun jam 4 sampai imsak baru telur mata sapi yang jadi. Ibu-ibu agak cepat sedikit karena ibu-ibu lebih banyak pahalanya daripada laki-laki. Kita laki-laki, ketika istri kita memasak di rumah mempersiapkan buka, disitulah waktunya kita munajat dengan Allah. Doakan juga istri-istri Anda, anak-anak Anda, doakan semua. Setelah jam 4 kita bangun. Kenapa? Dalam hadis sahih kata Anas Da'id, dan begitu banyak riwayat yang sahih tentang ini. Tasyaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersahur bersama Nabi. Kami bersahur bersama Nabi. Summa yusalli. Setelah itu kami salat subuh dengan Nabi. Maka ditanya Zaid, ya Zaid, kan kadarna bainal azan was-sahur. Berapa jarak, berapa lama antara sahur dengan azan dengan salat subuh? Kau makan sahur dengan Nabi. Hamsina ayatan, kurang lebih 50 ayat dibaca Al-Quran secara tartil. Kalau 50 ayat kita baca ayat tartil kurang lebih 15 sampai 20 menit lamanya. Ini sahur yang terbaik. Ini sahur yang terbaik. Ketika selesai makan sahur, tapi jangan langsung ke masjid Pak, karena Nabi sampaikan 3 menit lagi. Nabi sampaikan gigi kalian kalau tidak sempat disiwak, tidak sempat sikat gigi, diselai-selai itu gigi sebelum ke masjid. Imam Syafi'i kasih contoh, ini jari. Kalau tidak ada sikat gigi dipakai sunnah, ini sama dengan pahala kita dapat. La'an amartahum, andai kata tidak memberatkan umatku, la'amartahum fi kulli inda salat bis-siwak. Saya perintahkan mereka setiap mau sembahyang untuk gosok gigi. Tapi karena berat, maka minimal kata Imam Syafi'i ketika berwudu disela-sela dengan jari telunjuk dengan jari tengah. Supaya apa? Makan sahur nasinya itu tidak tinggal, sayur kelornya tidak melengket di sini, ricanya tidak melengket di sini. Kenapa? Ketika angkat takbir ada sisa kelor Pak. Imam sudah kita angkat takbir itu kelornya dipusing karena tidak ada ilmu. Mau dibuang ke kanan ada jemaah, mau dibuang ke kiri ada jemaah, ke depan tempat sujud. Ini dia telan itu sisa kelor, sisa nasi. Sah sembahyangnya, batal sembahyangnya. Jadi kalau ada sisa makanan yang dimakan kita sudah angkat takbir, secara hukum sembahyang kita batal, harus angkat takbir ulang. Jadi kalau kita sahur 20 menit sebelum imsak, ini yang terbaik. Kenapa? Langsung sikat gigi, langsung ke masjid, tidak sempat lagi kita tidur. Penyakit hari ini habis sahur tidur kembali. Nabi tidak pernah contohkan. Tapi boleh tidur atau tidak boleh. Tapi takutnya nanti tidur bangunnya sudah jam 8. Sudah banyak kerugian kita dapatkan. Karena rentan sekali kalau kita tidur antara makan sahur dengan azan subuh, itu rentan sekali. Oh enggak apa-apa, tua di masjid besar-besar, tua di masjid besar-besar, tapi tepungnya setan kasih masuk di telinga lebih tebal. Bisa-bisa kita tidak sempat dekat. Jadi jangan dibiasakan habis sahur kita tidur, langsung ke masjid. Makanya sahurnya harus akhir. Kalau kita sekarang kan, kalau di zaman Nabi azannya 2. Kata Nabi kalau Bilal bikin rabbah azan, makan saja. Itu kalau kita sekarang dikiaskan ulama, sahur. Nah, karena kalau sekarang azan jam 3,
bisa-bisa kita tuduh pengesyara aliran sesat. Padahal kalau di zaman Nabi, azannya itu 2 kali. Azan pertama untuk membangunkan jam 3 orang salat, untuk membangunkan ibu-ibu mempersiapkan buka puasa. Azan yang kedua, azannya Abdullah ibnu Maktum, itu azan imsak. Kemudian yang terakhir buka puasa. Summa abidu ilal lail, kata Allah. Maka berpuasalah sampai malam. Jadi tidak ada wishar dalam hukum. Kalau wishar itu disambung seperti puasanya Nabi Idris, puasanya Nabi Adam, puasanya Nabi Musa. Di situ sahur, di situ juga buka. Islam tidak begitu 12 jam saja. Maka manusia masih selamat, kata Rasulullah dalam hadis sahih, apabila dia cepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Cepat berbuka maksudnya buka jam 5. Artinya biasanya orang sibuk dengan pekerjaan di depan laptop, sibuk masih palu-palu, sibuk masih di pasar. Kadang mereka tidak perhatikan berbuka puasa. Seperti mana juga sahur? Apakah penting makannya? Tidak. Urusan makan, urusan perut kita kalau lapar. Yang dibutuhkan, kalau mau buka puasa, di situ doa sesaat saja Allah kabulkan, tidak ditolak. Apa bapak yang pernah haji umrah, kalau haji waktunya mepet, coba dia waktu umrah. Bagaimana orang-orang di Madinah atau di Mekah, 1 jam sebelum berbuka, semua majelis-majelis yang ada, majelis Quran, majelis hadis, semua bubar, duduk 1 jam sebelum buka, kurang lebih jam 5. Mereka sudah duduk bermunajat kepada Allah. Bukan makannya, tetapi stopkan pekerjaanmu, pending dulu. Nanti ada disambung. Ini waktunya Allah melihat hambanya yang sudah 1 hari berusaha, lapar, beribadah. Mana ini hamba? Di situ kita minta ketika membuka puasa. Bukan Allahnya Allah maka sungguhnya. Bukan hanya sahabat tidak, tetapi doa kita di situ. Minta ampun kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Sahurnya jangan diremehkan. Begitu juga buka puasa jangan diremehkan. Kalau sudah mau buka puasa, Pak, stop semua dulu bekerja. Dulu minta kepada Allah, berzikir di situ. Allah musta'an wal mustaqan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.